Sedangkan aku yang masih sekolah di SD, kalau pulang sekolah itu jam 1 siang itu mungkin istirahat sebentar lalu ngaji ke Al-Husna, di Masjid Al-Husna. Setelah ngaji pulang, nanti sorenya maghrib ngaji lagi di belakang rumah. Kebetulan yang ngajar ngaji itu orang Padang, ya. Setiap hari seperti itu, setiap hari. Lalu setelah usia 12 tahun, menginjak mau SMP ya, SMP, bapak saya kan pensiun. Akhirnya pindahlah kami ke Jawa. Setelah di Jawa itulah kehidupan kami itu berubah. Yang tadinya saya ngaji, Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini kita akan mendengar kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Jawa yang lahir di Jakarta, yang mana keluarganya semua Islam. Luar biasa bahwa dia boleh dijamah oleh Tuhan di tempat kerjanya di Arab Saudi, yang mana di Arab itu mayoritas Islam di sana, tapi luar biasa Yesus hadir dalam hidupnya, menjumpai dan meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya dia putuskan untuk tinggalkan agama Islam dan mengikut Kristus. Sekalipun banyak tantangan, diperhadapkan banyak persoalan, tapi ia tetap yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mengimani bahwa percaya kepada Yesus adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa. Semoga kesaksian ibu ini dapat bermanfaat, memberkati, menguatkan iman kita. Kita saksikan bersama-sama selengkapnya berikut ini. saya terlahir dari orang tua Jawa Tulen. Saya lahir di Jakarta tahun 1972. Orang tua saya hanya seorang supir karyawan Departemen Dalam Negeri. Kami tinggal di Tanjung Priuk. Bapak saya latar belakangnya tidak mengenal Tuhan Yesus, kejawen. Dia kenalnya Gusti Allah. Gitu. Bapakku mungkin karena suka dibilangin sama orang begitu, kalau Islam itu yang bagus, agama yang baik gitu ya. Bapak saya menyekolahkan anak-anaknya di Madrasah Ibtidaiyah dengan maksud tujuannya baik ya sebagai orang tua. Gitu. Kami sekeluarga ya ada 6 orang anak, aku nomor 6. Kakak-kakak saya yang sudah besar-besar lah, sudah rumah tangga waktu itu ya. Sedangkan aku yang masih sekolah di SD, kalau pulang sekolah itu jam 1 siang itu mungkin istirahat sebentar lalu ngaji ke Al-Husna, di Masjid Al-Husna. Setelah ngaji pulang, nanti sorenya maghrib ngaji lagi di belakang rumah. Kebetulan yang ngajar ngaji itu orang Padang, ya. Setiap hari seperti itu, setiap hari. Lalu setelah usia 12 tahun, menginjak mau SMP ya, bapak saya kan pensiun. Akhirnya pindahlah kami ke Jawa. Setelah di Jawa itulah kehidupan kami itu berubah. Yang tadinya saya ngaji, pulang, terus ngaji lagi. Sana tidak. Jadi kalau ngaji itu paling maghrib ya, gitu. Kalau jam 1 siang-siang nggak ada waktu untuk ngaji. Di situ saya kalau tiap hari Minggu ya, singkat cerita ya, tiap hari libur sekolah, misalnya 1 bulan suka liburkan kenaikan kelas itu, suka dibawa sama sepupunya mama gitu. Jadi keponakannya mama, anak dari kakaknya mama, kebetulan beliau beragama Katolik ortodok ya. Mereka tuh taat banget gitu sama agamanya gitu. Begitu juga saya. Dan kami bisa nyatu gitu, nggak berantem, nggak yel-yelan, nggak saling memaki, enggak gitu. Nah, setelah itu
Tiap hari Minggu di sana itu setiap hari Minggu saya diajak ke gereja, tapi ditanya, kamu mau ikut atau di rumah? Saya kalau di rumah sendiri kan takut, jadi saya ikutlah gitu. Tapi pas saya masuk gereja, saya kaget, benar-benar kaget saya. Nggak ada yang namanya tuh menjelekan orang, nggak ada yang namanya tuh ngomongin selain bicara tentang Tuhan, tidak ada gitu. Jadi yang dibicarakan Tuhan untuk kehidupan saya, kehidupan anak-anak, kehidupan yang akan datang, kehidupan hari ini, minta berkat sama Tuhan, itu saja. Terus dan terus itu gitu. Jadi kalau lagi masmuran ya, lagi mereka hidung nyanyi gitu ya, pakai bahasa Jawa, saya suka ikut-ikutan gitu. Terus saya lihat kok maju satu-satu sambil begini ya, terus buat roti ya kan, ada roti bulat-bulat gitu ya. Sekarang saya baru tahu itu hosti ya, itu diambil dari pastor, baru dimakan, baru sambil berdoa, kayaknya adem banget, ayam banget gitu. uh, Sejuk gitu ke hati gitu ya melihat seperti itu, kayak damai gitu. Cuman semua itu perasaan itu tuh saya umpetin, saya nggak pernah ngomong, nggak pernah ih kok enak banget ya begini gini gini, pokoknya nggak pernah terucap kayak gitu ya, seperti air mengalir aja gitu. Saya jalanin itu terus dan terus ya, pokoknya setiap hari libur nanti kalau pulang dari rumah beliau, bawalah dibekalilah saya yang buku, yang uang, yang beras buat keluarga saya di rumah. Dan setelah itu perjalanan hidup saya itu, setelah saya nggak ngerti ya, nggak ngerti atau setelah saya ke gereja atau setelah apa, saya nggak ngerti ya. Saya hanya menjalankan uh, perintah Tuhan ya. Sholat menurut agama keyakinan saya yang dulu, ya sholat, ya ngaji, ya baca Quran di rumah gitu. Dan itu terus dan terus gitu. Tapi ada seketika saya apa namanya, kayak keajaiban gitu ya. Keajaibannya begini. Pada waktu itu saya pernah minta beli sepatu ya, minta beli sepatu. Terus uh, kakak saya yang nomor 5 ini bilang, itu sepatu masih bisa dipakai katanya. Padahal sepatunya udah bolong tuh, di jempol gitu ya, udah bolong gitu. Terus dia bilang, itu masih bisa dipakai, masih bisa dipakai Pak, bilang gitu. Terus bapak saya yang tadinya udah merogoh kantong jadi nggak jadi ngasih ya, nggak jadi ngasih uang. Tapi pertolongan Tuhan luar biasa. Setelah saya berangkat sekolah, tiba-tiba guru bisnis kan, saya kan kimia ya, sekolah menengah ekonomi ya. Nah, guru bisnis itu manggil saya, kamu kesini katanya, nanti kalau pulang sekolah ke rumah saya ya katanya gitu. Ada apa Bu? Saya bilang. Kata beliau, jualin sepatu saya. Loh, kok kok persis banget gitu, sama gitu ya gitu. Terus udah gitu akhirnya saya bawa itu sepatu, saya jual ke tetangga saya. Sepatu yang harganya 4.000, saya jual 6.000. Untung 2.000 tuh saya belikan sepatu lagi untuk saya pakai. Begitu pakai sepatu baru, bapak saya tanya, itu sepatu dari mana? Bapak kan nggak kasih uang. Ya, sepatu beli, saya jual sepatu dari guru saya. Jualnya kemana? Ke tetangga sebelah, saya bilang gitu. Nah, lalu bapak saya tuh tanpa diduga tuh nanya ke sana gitu, dikiranya saya bohong gitu ya. Terus sudah nanya, ternyata iya, memang benar-benar sepatu itu saya jual sepatu, saya peroleh dari jual sepatu gitu ya. Nah, di situ tuh bapak saya, oh kamu jujur Dok gitu. Nah, disitulah bapak saya jadi mengerti mana yang anaknya yang seperti apa, yang mana yang baik, mana yang nggak baik tuh bapak saya jadi bisa bisa paham gitu ya. Nah, saya itu yang pertama ya. Yang kedua, pas waktu saya lulus sekolah itu saya ke rumah Bude. Saya ke rumah Bude karena suatu hal. Waktu itu saya habis dijedut-jedutin kepala saya ya di tembok sama kakak saya sendiri karena saya suruh nyuci piring nggak mau, bukannya nggak mau sih gitu. Pada waktu itu kan saya udah capek ya, udah capek ngangkatin air ke jembatan, sampai jembatan di kampung saya itu cukup jauh gitu. Terus saya udah lelah juga, kalau setiap saya nyuci pakaian gitu ya, itu mama selalu bilang, jangan ngomong ya ke tetangga, ke orang-orang kalau kakak kamu masih tidur gitu. Kalau ditanya kakak kamu lagi masak, ya itu yang saya omongin. Lama-lama aku capek berbohong terus tuh capek gitu ya. Sementara yang dibela-belain ini nggak ngerti gitu ya gitu. Terus udah itu, setelah itu akhirnya saya kabur ke rumah bude saya.
kabur ke rumah bude saya. Di rumah bude saya disusulin sama bapak, suruh pulang. Saya nggak mau pulang. Saya nggak mau pulang, Pak. Kenapa nggak mau pulang? Harus pulang, katanya. Nggak mau, aku nggak mau pulang. Buat apa pulang kalau aku dipukulin, dimarah-marahin dulu, sedangkan kesalahan itu bukan kesalahan saya, kesalahan kakak saya yang ditimpakan ke saya, gitu. Mereka sangat menyayangi kakak saya, tapi mereka sendiri mengorbankan saya. Nah, saya juga kan nggak mau dikorbanin, ya. Lalu akhirnya dalam waktu itu saya pulang, sempat pulang ikut bapak. Di hari berikutnya akhirnya saya pergi lagi ke rumah bude. Bude sudah disediakan pendeta di sana. Saya kaget. Itu siapa? Ini pendeta. Saya panggil buat doain kamu biar kamu cepat dapat kerja. Dan puji Tuhan, ajaib banget ya. Begitu didoakan oleh pendeta itu, hari ini didoakan, besoknya saya langsung kerja. Gitu. Besoknya aku langsung kerja. Ya saya sih kerja di konveksi ya waktu itu. Sempat terjadi lagi. Saya kan masuk konveksi itu kan pakai ijazah SMP. Karena memang yang dibutuhkan ijazah SMP waktu itu. Saya pakai ijazah SMP. Biarlah pakai ijazah SMP. Begitu suatu hari ini apa namanya, sekolah saya itu yang semua itu mengadakan PKL ke konteksi ini gitu. Jadi tiba-tiba kayak kebetulan, tapi kayak apa ya, kayak sebuah yang udah direncanain gitu, tapi kayak ya pokoknya ajaib banget gitu ya. Tiba-tiba ada guru saya yang pas waktu itu saya masih muslim ya, saya wudhu mau sholat, guru saya itu bilang, loh kamu kok di sini? Iya saya kerja di sini Pak. Gitu. Akhirnya personalnya nanya, kamu dulu masuk sini pakai ijazah apa? Ijazah SMP saya bilang. Gitu. Ini murid saya Pak, kata guru saya itu, kata bilang. Terus akhirnya ajaib banget. Setelah itu saya dipanggil ke Persamaria, dinaikkanlah jabatan saya. Tadinya hanya karyawan biasa jadi asisten supervisor. Sempat begitu. Lalu setelah sebulan, 2 bulan ya, hampir 1 tahun saya kerja di situ. Tiba-tiba personalnya tuh genit gitu loh. Saya kan nggak suka gitu digenitin gitu, nggak seneng gitu. Ya bukannya sok suci, sok bersih, bukannya waktu aku masih ABG dulu kan nggak suka aja gitu orang berbuat yang nggak baik gitu ke saya. Gitu. Akhirnya saya dipecat karena saya nggak mau nurutin apa yang beliau inginkan, saya dipecat. Saya nggak apa-apa lah dipecat gitu. Akhirnya saya pindah ke Sukoharjo. Saya pindah ke Pertenunan. Saya pindah ke sana dan puji Tuhan di sana diterima kerja di sana. Dan belum cukup juga ujian Tuhan sampai di situ. Begitu saya disuruh bersih-bersih sama manajer saya, disuruh ngerapiin kertas-kertas, berkas-berkas gitu. Disitulah kesempatan saya buat mohon kakak saya masuk ke perusahaan tersebut. Karena kakak saya waktu itu masih nganggur ya, gitu. Saya bilang pelan-pelan, Bapak, di sini ada lowongan lagi nggak? Ada, katanya gitu. Saya boleh masukin kakak saya nggak? Ya sudah, berkasnya bawa, mana? Kamu bawa besok, nanti kakak kamu menyusul baru. Kalau udah di ACC baru bisa masuk. Dan puji Tuhan, sampai baru cuma 2 hari diproses, langsung kakak saya bisa masuk kerja. Dan setelah ya niat saya tuh menolong saudara ya, menolong saudara. Tapi entah kenapa saya nggak ngerti gitu ya, malah jadinya malah nggak baik ya. Setiap pulang ke rumah tuh ceritanya katanya saya tuh di sana di kerjaan main laki-laki apa, padahal sih enggak gitu. Saya ngomong kalau ya saya bilang iya, kalau enggak ya saya bilang enggak gitu. Terus ya kalau misalnya seorang ABG remaja ya yang lagi puber-pubernya gimana sih, dapat tawaran yuk makan bareng sama teman-teman kayak gitu, menurut orang seperti apa, kan beda sama orang main laki-laki sama
orang makan bareng sama teman, sekedar ditraktir sama teman itu kan hal biasa gitu ya. Tapi itu saya telan, ya sudah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, difitnah gitu. Setelah itu uh, difitnah lagi sama tetangga sendiri yang kerjanya, padahal dia kerjanya sholat, ngaji, ceramah di masjid. Namun karena mulut dia, akhirnya hancur dari reputasi saya di situ. Gitu. Tapi saya nggak pernah marah, nggak pernah menyalahkan orang. Ya mungkin memang jalannya sudah seperti itu. Dan hidup saya memang harus seperti itu. Kalau nggak begitu mungkin nggak dewasa gitu. Biar bertambah kedewasaan saya, mungkin maksud Tuhan itu. Singkat cerita, saya dijebak. Ada salah seorang tetangga saya suka sama saya. Dan saya dijebak dengan minuman yang akhirnya saya minum. Akhirnya saya bisa, akhirnya ya terjadilah pernikahan ya gitu. Saya mempunyai anak ya dari laki-laki ini yang waktu itu umur saya masih 20 tahun. 20 tahun kan waktunya masih pengen senang-senangnya ya, namanya remaja 20 tahun. Suami saya umur 23 tahun. Belum pada matang, masih pada mentah lah ibaratnya gitu. Tapi karena terpaksa ya akhirnya ya menikah itu tadi gitu. Dan akhirnya setelah itu keajaiban pun terjadi lagi dalam pernikahan saya itu. Dari saya nggak punya apa-apa ya, kami nggak punya apa-apa gitu. Dan semakin lama, semakin hari, semakin bulan, hari, bulan, tahun. Nah, udah gitu, akhirnya pada suatu hari kan memang suamiku itu miskin ya, nggak punya apa-apa gitu ya. Keluarga kami ini suka menghina gitu, suka menghina suamiku. Ini namanya aku istrinya kan aku nggak terima ya. Itu aku pernah bilang spontan dari mulut saya, Tuhan jadikan suamiku ini kaya raya, banyak uang, sehingga keluargaku itu minta tolong sama suamiku ini, bapakku, mamaku, semuanya, kakak-kakakku. Dan itu terjadi, dan itu sempat terjadi. Kejadiannya waktu itu pas suamiku dikasih kepercayaan oleh temannya, kita dikasih modal, dipinjemin modal, bahkan itu nggak pinjam, dimodalin saja gitu, dimodalin untuk buka warung bakso sama mie ayam. Dan di situ keajaiban terjadi, Tuhan bekerja, dari kakak, mama, keluarga saya pada minta tolong semua pada kami gitu ya. Padahal kalau dibilang kaya juga enggak, ya hidup kami ya pas-pasan aja, pas-pasan gitu ya. Nah di situ ada suatu waktu, saya operasi usus buntu ya, operasi usus buntu. Kebetulan ada kejadian yang mengenaskan ya, yaitu keponakan saya jatuh dari lantai 3 gitu ya. Dari lantai 3 terus sampai berlumuran darah, datang ke rumah saya. Saya tuh heran kenapa kok minta tolongnya ke saya gitu. Padahal yang di sana kan banyak gitu kan ya, saudara kan banyak gitu. Padahal ada yang lebih dekat dari daerahnya mereka gitu. Dari Pademangan ke Pondok Gede itu kan cukup jauh ya. Dan puji Tuhan kami bisa bantu mereka. Dan setelah habis selesai berobat, saya bilang sama dokternya, dok, tolong kasih obat generik aja karena saya nggak bisa gitu, nggak mampu gitu ya, karena saya sendiri juga habis operasi, saya nggak ada uang. Tiba-tiba dokter itu bilang, sudah, itu nanti saya yang belikan gitu, nggak usah dipikirin. Puji Tuhan banget, Tuhan itu yang sungguh baik ya gitu. Itu keajaiban itu saya mengalaminya. Waktu saya kebanjiran pun, saya sakit, bibir saya ini sudah biru, badan saya udah dingin banget, sudah dingin, sudah kayak es gitu. Saya hanya berdoa, Tuhan jangan lihat saya, lihatlah bayiku ini yang baru aku lahirkan ini. Seandainya kau ambil, bagaimana bayiku ini, Tuhan? Kasihanilah dia gitu. Saya bilang begitu, dan puji Tuhan saya bisa merawat bayi itu sampai pada suatu waktu ya,
kita berpisah karena perceraian. Jadi pada waktu itu saya dengan seiring berjalannya waktu, kami itu ditawari salah satu orang teman. Kalau di daerahnya dia tuh ada rumah dijual, gitu, rumah dijual. Terus saya nggak punya uang sama sekali, suamiku juga nggak ada uang, gitu, nggak ada uang untuk beli. Gitu. Tiba-tiba bisa terbeli gitu, entah dari mana saya juga nggak ngerti ya jalannya, gitu, sampai bisa kebeli rumah itu. Lalu memang sih waktu itu pernah saya berdoa, Tuhan kasih aku rumah yang kecil aja, yang penting saya nggak ngontrak, yang kecil aja udah syukur kok saya kalau dikasih gitu. Benar Tuhan kasih kecil sekali, 27 meter gitu, kecil sekali gitu. Tapi aku bersyukur aja, memang aku mintanya begitu ya gitu. Jadi Tuhan kasih ya apa yang aku minta gitu. Nah setelah itu bisalah kita kebeli rumah tersebut, yang hampir-hampir rumah itu hampir melayang lagi. Namun karena Tuhan, berkat Tuhan, aku bisa memiliki rumah tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, setelah di sana berapa bulan gitu ya, bangsa setengah bulanan, belum nyampe sebulan, tiba-tiba ada salah satu orang tetangga kami, itu tiba-tiba bilang begini, kamu jangan ikut-ikutan kayak ibu-ibu ya, merumpi, gini, nggak boleh, nggak bagus. Iya mbah, saya bilang. Tiba-tiba dia bilang, nih, dikasih Alkitab, aku dikasih Alkitab. Ya, aku terima, aku baca, setiap suamiku berangkat kerja, saya baca. Setiap suamiku berangkat kerja, saya baca, saya umpetin gitu di bawah baju, tumpukan baju. Dan itu kejadian itu sungguh luar biasa ya, saya baca. Tapi saya nggak menghafalkan, hanya dibaca. Mungkin belum dapat setengahnya, belum dapat separuhnya. Lalu perceraian itu terjadi. Gitu. Karena memang kita nggak ada apa-apa, nggak berantem, nggak apa. Tiba-tiba pengen pisah aja katanya. Setahun aja, nanti kalau sudah setahun kembali lagi. Gitu. Belajar di mana gitu. Saya tuh bingung gitu. Itu belajar ustadz yang seperti apa, belajar seperti itu. Dan suatu waktu saya kan dari kecil sering ya ke masjid, sampai saya bercerai dari suami ya, sampai saya bercerai dari suami itu. Kalau dengar itu kafir, kayaknya sering banget menjelek-jelekan non muslim ya. Aku sampai berpikir begini, kok itu ceramahnya seperti itu ya gitu. Apakah Tuhan memang benar seperti itu gitu. Tapi aku yakin, percaya Tuhan itu nggak seperti itu. Nggak mungkin Tuhan tuh ngajarin bunuh orang-orang kafir, hancurkan orang-orang kafir. Kayaknya nggak mungkin seperti itu. Walaupun mungkin itu zaman dulu ya, zamannya Nabi Muhammad dulu kali ya. Nah sekarang kan udah zaman modern ya. Orang makin lama makin maju pemikirannya, makin berjalan ke depan gitu kan. Terus saya masuk ke gereja, nggak ada orang gereja tuh jelek-jelekin umat Muhammad, nggak ada sedikit pun. Mereka nggak sempat gitu, mungkin nggak sempat ya untuk menjelek-jelekin orang. Mereka hanya membangun keimanan supaya imannya jemaatnya itu bertumbuh gitu. Di situ saya kok begini ya. Terus herannya lagi, yang mendengarkan kok senang juga gitu, diprovokasi begitu kok senang juga, kayak merasa oh ini Islam nih agama yang paling diridhoi, yang paling gini gitu, yang paling benar, yang paling kok emang Tuhan seperti itu. Saya tuh mikir gitu, emang Tuhan seperti itu ya, kayaknya nggak mungkin deh, masa Tuhan berat sebelah gitu kan, masa yang ini disayang, yang ini paling diridhoi, yang ini paling benar, yang ini enggak, berarti semuanya nggak benar dong, yang benar cuma satu itu doang dong. Kayaknya nggak seperti itu deh ya gitu. Mungkin kalau Tuhan mau seluruh dunia ini hanya satu agama gitu. Itu kalau Tuhan mau. Kenapa dikasih perbedaan? Karena biar saling menghargai, biar ada saling toleransi, biar ada saling menghormati gitu. Itu menurut saya ya gitu. Jadi saya masih cari Tuhan, masih apa benar orang-orang itu
sesaleh apa sih gitu, sesoleh apa sih. Saya sempat bilang sama Tuhan, Tuhan, aku pengen tahu dong gitu, sesoleh apa sih mereka itu gitu. Disitulah awalnya saya masuk ke lumpur ya, masuk ke lumpur yang hitam ya, dunia yang kelam. Di situ saya sempat sebelum itu saya tuh ketemu dengan sosok makhluk yang bilangnya begini, aku mau ikut kamu, aku pengen pinjam raga kamu, kata dia gitu. Terus saya bilang nggak mau, nanti kamu yang berbuat, saya yang kena getahnya, karena mereka melihatnya saya bukan kamu, saya bilang. Terus kata dia, ya nanti kalau yang menghina kamu ya ntar saya iniin, mati aja, pokoknya mati aja. Dia bilang begitu, loh apalagi menghilangkan nyawa orang, saya nggak mau, saya bilang. Ya kalau kamu dihina, ya saya juga kan nggak terima, kata dia gitu. Terus saya bilang, udah terserah deh, saya bilang gitu ya. Ya sudah, tapi nggak boleh lama-lama, saya bilang. Enggak, saya nggak lama, dia bilang begitu. Nah, untuk masuk ke dunia kejahatan ya, anggap aja itu semua dunia kejahatan ya. Saya juga harus mempunyai lambaran, kalau kata orang dagang mah lambaran ya. Tapi lambaran bukan supaya laris, gitu. Lambaran untuk antisipasi, jaga diri saya, gitu ya. Nah, saya ketemulah dengan Pak D yang asalnya dari daerah saya, yang kebetulan dia tinggal di Jakarta. Dia orang baik ya. Dia bilang, ya kamu harus pakai lambaran. Jadi yang berbuat bukan kamu, yang berbuat dia. Gitu. Ya nggak apa-apa. Akhirnya disitulah saya mengerti kerusakan manusia ya. Sempat waktu itu saya ketemu dengan seorang syekh ya, seorang syekh dari Saudi Arabia ya. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Saya bilang, kamu salah, kamu mengambil orang yang salah, saya bilang. Tapi kamu ada di situ, ya walaupun saya ada di situ, itu bukan berarti saya salah satu dari mereka. Gitu. Saya memang suka musik ya, suka lagu, suka musik. Ya kalau saya nyanyi, karaokean, gitu saya suka gitu. Tapi kadang-kadang mungkin suamiku dulu orang dari kampung ya, jadi pemikirannya kurang wawasannya kurang luas ya gitu. Jadi dia beranggapan istrinya suka nyanyi tuh mungkin dulunya pernah di karaokean, pernah kerja di karaokean, padahal enggak, orang memang hobi gimana sih ya gitu. Tapi nah seiring berjalannya waktu ya, nah saya bilang kamu salah, kamu ngambil orang yang salah. Terus ya dia sempat malu, dia bilang ya sudah nanti kalau ketemu di jalan atau apa jangan panggil saya ya gitu, tolong banget ya gitu. Oh iya oke. Lalu jadi saya cerita, saya juga bertemu dengan seorang yang baik ya, yang waktu itu yang pertama kali saya kenal orang ini, orang Arab ya, saya pertama kali kenal orang ini karena saya waktu itu mau dijual sama perempuan asal Bandung gitu ya. Itu saya mau dijual dengan orang ini, tapi ternyata Mister ini baik banget. Dia mempersilahkan saya tidur di tempat tidurnya, sementara dia tidur di kursi, di sofanya, sambil dia mabuk, sambil dia minum banyak-banyak dia, sampai dia teler ya. Terus saya bilang, sudah jam 3 subuh, saya langsung pulang. Saya lihat dia tidur pules ya di sofa, ya udah saya pulang aja, saya tinggalin aja itu orang ya, pulang. Sempat sewaktu dia sempat ngobrol gitu ya, saya kan mau pulang, saya bilang ini di jam 12 saya mau pulang, saya bilang, kata dia nggak bisa, kata gitu. Kenapa nggak bisa? Kamu itu udah saya beli dari orang itu, aku cuma istighfar aja, ya ampun gitu. Terus dia marah-marah tuh, telepon sama yang jual aku itu, dia telepon marah-marah, ini perempuan bagaimana gitu, perempuan baik-baik kamu kasih ke saya juga nggak bisa apa-apa dong, kata dia gitu. Terus gitu saya dimaki-maki sama orang itu, katanya sok munafik, sok suci, sok bersih, katanya. Udah janda aja, katanya. Saya tunjukin bahwa seorang janda itu nggak semuanya seperti itu ya, mungkin ada
segelintir orang, tapi nggak semuanya ya, seperti itu. Terus akhirnya saya minta pulang nggak dikasih, dia bilang ini sudah malam, nanti kamu kena polisi di luar malah bahaya, lebih baik kamu tidur aja di sini, saya nggak akan berbuat apa-apa, nggak akan berbuat macam-macam. Lalu akhirnya saya bisa pulang jam 3 pagi ya, saya bisa pulang dengan selamat gitu, karena orang ini tidur pulas, mungkin paginya dia cari-cari saya udah nggak ada ya. Terus saya pulang ke rumah si cewek ini ya, terus makanya di sini ada pelajaran ya, kita setidak berdayanya kita, bagaimanapun kalau ditawarin orang untuk tinggal di rumahnya, jangan cepat mau ya, gitu. Karena tidak semuanya orang itu punya ketulusan, tidak semuanya orang itu baik. Gitu. Seperti apa yang saya alami. Lalu setelah itu saya minta lagi sama Tuhan, Tuhan saya pengen lihat seberapa rusaknya sih orang-orang besar gitu. Di situ saya diperlihatkan, gitu. Saya diperlihatkan dengan cara apa? Saya pernah mengkonsumsi narkoba. Saya pernah mengkonsumsi narkoba ya. Itu juga awal mulanya dijejelin sama teman saya. Dibilang teman ya, bukan teman ya kalau kayak gitu. Dulu sih sempat dekat ya, tapi setelah itu saya udah nggak mau lagi berteman dengan orang seperti itu. Lalu di situ saya ketagihan, gitu, ketagihan. Jadi setiap saya punya uang, dan uang itu saya dapat dari saudara saya, gitu. Saudara saya yang mampu, dia mungkin kasihan sama saya dikasihnya duit gitu. Nah di situ saya belinya kemana? Ternyata polisi-polisi itu juga ada loh yang jual. Jadi mereka sendiri yang jual, mereka sendiri yang menangkap, mereka sendiri yang, ya saya mah nggak tahu ya, itu mungkin dunia. Gitu. Dunia memang seperti itu. Saya diperlihatkan semuanya sama Tuhan. Semua itu pelajaran bagi saya. Jadi orang besar pun jangan kita melihat itu orang besar. Jangan kita melihat itu jabatannya tinggi. Gitu. Di mata Tuhan itu semua sama. Yang beda itu hati kita, yang beda itu keimanan kita, yang beda itu taatnya kita, ketakwaan kita kepada Tuhan. Terus saya sempat pada waktu itu saya dikasih minum sama salah seorang tamu ya, gitu. Tamu yang saya kenal ya hanya di jalan aja gitu ya. Kenalnya di sebuah mall, waktu itu saya mau beli sepatu gitu. Lalu ketemu sama beliau ini, diajaklah saya mengantar, dia bilangnya anterin ke Bandung dong. Tahu Bandung nggak? Aku pengen ke Bandung. Terus saya bilang oke, saya anterin gitu. Tujuannya apa nih? Saya bilang tujuannya cari ini istrinya, katanya istrinya temannya ini gitu, yang sudah ia belilah gitu, kasih mahar 400 katanya gitu. Saya anter lah ke Bandung, dan di Bandung itu dicari-cari nggak ada alamat yang dikasih itu, nggak ada. Ternyata alamatnya alamat palsu ya. Nah udah gitu, setelah itu akhirnya kita balik ke Jakarta lagi. Nah disitulah saya dikasih minum ya, Coca-Cola. Waktu itu kasih minum Coca-Cola, saya sempat nggak ingat apa-apa lagi, nggak ingat apa-apa ya. Kejadian lagi lah itu sekali itu aja. Lalu akhirnya ketemulah gitu, ketemulah si siapa, si Santi ya, namanya Santi. Ini anak masih belasan tahun ya, kasihan gitu. Saya sampai aduh, dijual sama bapak tirinya, kasihan banget gitu. Saya nggak tega saya melihatnya gitu. Saya bilang waktu itu kebetulan saya sedang mens ya. Saya bilang, Santi, kamu lihat itu apa? Saya gitu. Dia ketakutan, langsung makanya dia kabur. Saya suruh pergi. Padahal Santi itu saya suruh pergi. Saya yang nyuruh pergi. Dan saya seolah-olah saya mau nganterin mereka ini ke Bandung. Padahal saya yang menyuruh Santi itu pergi. Itu memang Tuhan suruh aku menolong ya, menolong orang. Walaupun saya sendiri ini
tidak tertolong gitu. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas gitu. Terus uh, setelah perjalanan hidup itu, saya bilang Tuhan jangan lama-lama dong. Saya maunya cuma setahun aja deh saya mengerti dunia kayak begini gitu, jangan sampai lama. Setelah itu saya nangis, di hadapan Tuhan dengan uang yang ada di tangan. Waktu itu saya seminggu itu saya dapat uang 8 juta, 8 juta seminggu. Itu bukan saya tidur sama laki-laki gitu. Jadi saya bergaul sama mereka, setiap masuk hotel itu bertiga, pasti ada ceweknya dua, perempuan dua, lakinya satu, pasti itu. Nah, saya tidur dan mereka saya nggak tahu ya, lain. Memang seperti itu yang saya alami. Waktu pernah lagi Tuhan tuh jaga saya tuh benar-benar menjaga saya benar-benar menjaga. Jadi saya merasa aman, nggak ada apa-apa gitu. Terus satu lagi yang saya aneh gitu, aneh. Waktu itu pernah tuh seorang wartawan ya, dia bilang sih wartawan gitu, seorang wartawan. Pernah dia sama teman aku, dia bilang sama aku, kamu mau gak? Saya bilang nggak mau. Saya bilang, saya memang ada di situ, tapi saya bukan salah satu di antaranya. Saya bilang, kamu ngekos di mana? Saya ngekos di sana. Saya cuma bilang saya ngekos di sini di Jakarta, udah gitu aja. Dia kasih uang saya, sama. Sampai cewek ini marah-marah sama saya. Saya capek melayani orang, kamu nggak ngapa-ngapain, duitnya sama. Saya diam aja. Jadi di situ keajaiban Tuhan itu nyata. Apa yang aku minta pasti dikasih gitu. Saya nggak tahu ya gitu. Saya nggak tahu karena saya sudah kenal gereja atau bagaimana, saya nggak tahu ya gitu. Yang penting saya selalu di jalannya saja gitu. Sampai pada suatu waktu saya pernah bercanda sama salah satu perempuan gitu. Saya bilang, mahal banget ya, mau ke neraka aja, beli pupurnya ratusan ribu, beli alisnya, beli sedonya, beli lipstiknya. Dia ketawa, dia hanya ketawa. Sempat waktu itu saya lihat lagi, salah satu saya pernah akrab dengan salah satu dari mereka gitu ya. Sempat sama orang ini, saya sempat akrab dengan salah satu dari mereka itu. Begitu saya dibawa ke rumahnya, saya kaget. Dia bela-belain bekerja seperti demikian untuk seorang ibu yang lumpuh. Hati saya nangis loh melihatnya. Sebegitu anak ini masih muda, tapi di punggungnya sudah punya beban yang berat banget gitu. Ibunya lumpuh, dia harus ngobatin ibunya itu. Jadi saya di situ mengerti bahwa mereka itu sebenarnya bukannya mereka sengaja ingin berbuat seperti itu, bukan. Mungkin nggak tahu mau bagaimana lagi gitu. Mungkin seperti demikian gitu. Terus nggak ada pendamping, nggak ada yang bilangin gitu. Jadi di situ saya lihat semuanya. Kebobrokan moral manusia itu terlihat semuanya. Seorang ibu jual anaknya sendiri, ada gitu. Seorang ayah menjual anaknya sendiri, ada. Banyak gitu. Juga soal kiai ya. Saya pernah waktu itu ada salah satu seorang kiai yang menikah-nikahi perempuan dengan orang-orang Arab. Ada. Waktu itu saya ditawarin untuk menikah dengan salah satu orang Arab. Sampai dikira saya itu benar-benar mau nikah gitu ya. Saya disuruh ambil surat dari kampung ya, surat dari kampung. Saya pulang kampung, diongkosin juga sama laki-laki ini gitu. Saya pulang kampung, dikasih duit untuk pulang kampung untuk ambil surat dari kelurahan bahwa mau menikah gitu ya. Lalu mama saya memperingatkan saya, jangan-jangan bukan nikah, jangan-jangan kamu dijual lagi dok gitu. Terus aduh mama ngomongnya jangan seperti itu, harus negatif, jangan negatif, harus positive thinking, saya bilang gitu. Nah setelah itu saya cerna omongan mama saya, soalnya mama saya ini kalau ngomong bener gitu, nggak, mama saya itu orang bodoh, tapi kalau ngomong tuh kenyataan gitu. Jadi saya telepon kiainya ini, saya bilang, Pak Haji emang benar, ini memang benar mau nikah sama saya bilang gitu.
enggak bohong saya katanya. Di belakang saya ini banyak, ada pejabat-pejabat banyak katanya gitu. Saya punya backingan banyak katanya, yang backup saya banyak katanya gitu. Terus saya bilang, saya nggak ada backup, yang backup saya cuma satu, Tuhan. Saya bilang, kamu berani nggak sama yang backup saya bilang gitu. Langsung HP-nya di teleponnya langsung diputus. Setelah itu akhirnya nggak jadi, nggak terjadilah pernikahan itu gitu. Dia takut karena saya bilang saya nggak perlu pejabat, saya nggak perlu polisi, nggak perlu jenderal, tapi yang backup saya cuma satu, Tuhan, saya bilang. Terus udah gitu, akhirnya saya ke Jakarta lagi. Pas saya waktu itu ke sebuah mall ya di daerah Jakarta Timur ya, itu saya lihat laki-laki yang katanya mau nikahin saya itu ada di situ sama perempuan gitu. Dia sedang bercengkrama sama perempuan gitu. Saya gini, puji Tuhan saya diselamatkan. Tuhan menyelamatkan aku lagi. Nah, setelah itu akhirnya saya penasaran ingin cari Tuhan ya. Apa benar sih Tuhan tuh begini? Apa benar sih kata yang ceramah-ceramah itu katanya Tuhan itu bilang pokoknya kayaknya Tuhan itu kayak kejam banget ya gitu. Kalau kalau kita ini nanti diajab ya kan, diajab nanti sedikit-sedikit diajab gitu. Nah di situ tuh saya nggak percaya gitu, saya nggak percaya ya. Saya ingin buktikan sendiri gitu. Nah pada waktu itu saya sempat setelah nangis itu tadi, saya lanjutkan lagi ya, yang waktu saya nangis, uang itu saya taruh di depan saya bilang, Tuhan, ini uang. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau uang ini. Mungkin memang saya nggak melakukan apa-apa, tapi uang ini tetap bagi saya itu uang haram. Saya nggak mau. Gitu. Saya nggak mau Tuhan, aku nggak mau uang seperti ini. Terus ajaib banget, setelah itu semua orang yang berkaitan dengan lumpur, dengan kepekatan itu, tutup. Nggak ada lagi saya lihat, nggak ada lagi saya berhubungan sama mereka-mereka orang. Lalu setelah itu saya bingung mau bertobat. Cara apa? Bagaimana caranya? Saya bingung waktu itu. Saya bilang sama tetangga kos saya gitu, orang Semarang. Dia bilang, Mbak ini aja pakai, saya kasih nomor telepon mbaknya bertobat melalui pengakuan dosa melalui telepon. Akhirnya kami berangkatlah ke wartel, saya melakukan pertobatan di wartel. Dan itu pendeta dari gereja Bethel Indonesia gitu. Nah itu saya ngomong semuanya kayak plong gitu ya hati saya. Terus setelah itu saya masih cari Tuhan, masih pengen cari Tuhan. Saya datang ke gereja Katolik, saya datang ke Kelenteng ya, saya datang ke apa ke gereja yang lain kayak GBI gitu-gitu. Sampai pesantren pun saya masukin. Waktu itu di pesantren saya sempat masuk pesantren. Di situ saya mau di BA tapi saya nggak mau ya, nggak mau. Waktu itu saya masuk ke LDII ya, di LDII itu. Lalu saya seminggu di sana saya langsung cabut ya, saya cabut. Terus nggak tahu entah kenapa kayaknya nggak nyaman aja. Gitu. Lalu seiring berjalannya waktu, saya lihat kereta. Saya kan mau jalan nyebrang rel kereta itu kan kereta lewat. Itu ada nomor 223. Saya hubungilah nomor itu ya. Saya hubungi hotel di mana saya pernah kenal seseorang gitu ya. Saya telepon dan resepsionisnya bilang, kalau Mister ini ada di 223, nomor 223. Ternyata itu 223 itu Tuhan kasih loh, gitu. Tuhan kasih ke aku, suruh hubungin orang ini. Setelah hubungin beliau, saya ditanya, kamu mau kerja apa? Katanya. Saya bilang, tolong dong Mister, saya pengen kerja yang halal. Saya nggak mau seperti ini. Saya nggak mau jalan-jalan sama orang yang ya begitulah gitu. Nanti saya nggak melakukan apa-apa tapi jelek gitu kan, saya bilang gitu. Terus kata Mister ini, oke, kamu mau kerja apa gitu. Saya nggak bisa bantu kamu, saya ini orang asing kata dia gitu. Ya tapi saya harus sama kamu, saya harus, pokoknya saya ngeyel gitu, minta tolongnya sama dia aja gitu. Lalu akhirnya dia bilang,
Kamu punya ijazah? Iya, saya punya. Kamu punya surat cerai? Iya, saya punya. Kamu benar-benar kamu sudah cerai dari suamimu? Iya, sudah cerai saya dari suami saya. Terus kamu punya masih ada orang tua? Masih ada mama, saya bilang. Minta surat izin orang tua. Terus oh ya sudah, tapi saya nggak punya uang buat ke kampung, saya bilang gitu. Sama dia, ditanya lagi, kamu mau ke Jawa naik apa? Gitu. Naik pesawat, naik bis, atau uh, naik pesawat, naik bis, atau naik kapal laut, kata dia. Terus saya bilang, ya kita ini kan, saya kan diajarin untuk bersyukur ya. Ada orang nolong kita, walaupun dengan ongkos untuk naik mobil aja kita udah syukur alhamdulillah, udah puji Tuhan banget gitu ya. Nah di situ saya langsung bilang, ya saya kan harus jujur ya, nggak boleh bohong. Saya bilang, saya naik bis aja, benar naik bis aja, katanya. Iya saya naik bis aja. Terus akhirnya sama dia dikasih uang 200.000. Dia tanya lagi, bis itu PP berapa? Saya bilang PP 200. Saya bilang cukup, cukup. Benar-benar dikasih 200. Saya berangkat ke Jawa, dan dia bilang juga, bisa nggak pagi besok langsung nyampe sini lagi? Saya bilang bisa. Saya bilang saya berangkat ke Jawa, sampai Jawa langsung saya ambil ini apa namanya, dokumen-dokumen itu semuanya, perabotannya itu saya ambilin semua, saya bawa ke Jakarta lagi. Saya langsung berangkat ke Jakarta, nggak nginep dulu atau gimana, nggak, langsung saya ke Jakarta. Jadi saya harus konsekuen ya dengan omongan saya gitu. Akhirnya saya hari itu juga saya langsung ke hotelnya, saya telepon lagi, saya bilang, Mister saya udah ini, oh ya udah oke, gitu. Saya datang ke sana, saya bawa itunya, apa namanya, surat-suratnya, dan saya akhirnya dibawa ke salah satu PT di Jakarta. Berangkatlah saya ke Saudi Arabia. Yang pertama, ke Saudi yang pertama itu saya aman-aman saja, karena beliau menitipkan saya kepada teman-temannya mungkin ya, gitu. Sudah diatur ya, demikian rupa. Dan dia selalu telepon, gimana kabarnya, bosnya baik nggak gitu, kalau nggak baik pindah lagi nggak apa-apa gitu. Saya bilang baik, saya bilang begitu. Namun ada salah satu kejadian yang saya ditarik, abaya saya sampai sobek ya gitu. Itu pas waktu yang Saudi yang pertama, iya yang pertama. Cuman itu saja kejadian yang hampir gitu. Dan akhirnya agennya itu kasihan sama saya karena udah terlanjur sampai di Saudi ya. Akhirnya kita diurusin lah sama beliau, lalu dititipkanlah aku di rumah agen sampai akhirnya aku pulang yang ngongkosin beliau 8 bulan duduk manis di rumah agen. Ya terserah deh, kamu mau kerja terserah, mau kerja mau enggak terserah, tapi yang namanya kita di rumah orang kan nggak mungkin nggak kerja ya, pasti bantu-bantu lah gitu. Dan itu saya lebih senang begitu gitu, nggak seperti orang kerja terus kayak disuruh diperintah ini perintah itu, atau apalagi sampai dipukul sampai di ini, saya nggak mau begitu. Jadi saya menganggapnya kayak kayak ke rumah saudara saya aja, biasa kayak ke rumah saya. Waktu itu pikiran saya tuh semua orang tuh sama gitu, sama orang itu nggak ada yang jahat gitu. Jadi pikiran saya itu, saya kalau ke rumah, karena rumah saudara saya ini kan besar ya, jadi saya kalau ke rumah orang, ke rumah besar gitu, karena udah terbiasa, jadi saya nggak ada kagumnya, nggak ada, ya biasa aja gitu, nggak ada bagaimana gitu ya, biasa biasa aja gitu ya gitu. Nah akhirnya dari yang pertama saya nggak dapat apa-apa dong gitu, memang sih saya dapat uang ya. Nah yang keduanya baru saya ketemu Tuhan Yesus gitu. Jadi ceritanya begini, baru berapa hari di sana gitu, mungkin ada semingguan, karena pembantu yang pertama kan mau pulang, jadi saya udah ada di situ, saya diajarin dulu sama sama beliau nih, sama pembantu yang pertama nih, orang Cianjur ya waktu itu, sama asistennya udah diajarin, saya udah bisa, asistennya pulanglah ke Indonesia ya, saya di sana kerja. Dan satu hari itu aku tuh nangis gitu, nangisnya begini, waktu itu aku lapar banget, seharian itu kerja di Arab itu nggak mudah ya, kerja di Arab itu berat sekali gitu. Jadi pekerjaan rumah tangga di Arab Saudi itu tidak seperti di sini, tidak seperti di Indonesia, karena mereka juga
ngambil kita kan nggak murah ya, juga nggak sedikit ya uang yang keluar. Jadi kita harus konsekuen dengan pekerjaan yang kita kerjakan, sama uang hasil ininya juga harus sesuai gitu kan. Nah, pada waktu itu saya lapar. Saya ke dapur. Ada roti. Yang ada sisa roti itu aja di kulkas. Saya ambil, saya panasin di microwave ya. Terus saya bawalah ke atas, saya bungkus pakai aluminium foil. Saya bawa ke atas, kamar saya di atas. Setelah di sana baru mau makan, baru mau saya lahap gitu, baru saya buka, baru saya mau makan. Tiba-tiba bel bunyi ya, ada bunyi bel. Nah, udah gitu saya buka pintu, saya bilang sama madam, ada apa madam, mau disuruh apa lagi gitu. Enggak, saya mau tanya roti yang di situ mana ya. Saya bilang, oh iya saya ambil, saya bilang gitu. Saya ambil madam, saya bilang. Madam mau, saya bilang. Ya mau katanya. Saya lapar kata madam itu. Oke, bentar ya, saya bilang. Saya ke atas lagi, saya ambil roti itu, saya serahkan ke madam itu. Namun setelah itu saya nangis udah bener-bener nangis, sedih, capek, seperti pokoknya udah deh sedih banget gitu ya. Di dalam tangis saya itu tiba-tiba ada cahaya terang di tembok itu, nongol gitu, ada cahaya terang banget. Saya kaget gitu, itu apa gitu. Terus ada suara, kata dia, jangan bersedih, jangan menangis. Kata suara itu, jangan bersedih, jangan menangis. Aku berikan lilin ini padamu, nyalakan lilin ini terus, maka apa yang kamu minta akan aku kabulkan. Kok lilin gitu? Memang ada lilin di tangannya dia gitu. Cuman saya mukanya tuh saya nggak lihat, cuman tangannya aja. Tapi saya penasaran di balik cahaya itu siapa gitu. Saya lihat di balik cahaya itu ternyata, loh itu kan kayak yang gambar di itu di gerejanya Masku, saya gitu ya dalam hati saya. Terus gitu, siapa ya? Apa benar itu Yesus gitu? Terus memang persis mukanya seperti itu gitu ya. Sejak saat itu saya nggak berani lagi menyangkal. Kalau dulu mungkin saya pernah menyangkal ya, saya menyangkalnya gini, saya kenal Yesus, saya tahu Yesus, tapi saya tidak percaya dia itu Tuhan. Saya selalu bilang begitu, saya tidak percaya dia itu Tuhan. Namun saat itu saya dibuktikan bahwa dia itu Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa dia itu Tuhan. Jika bukan Tuhan, dia tidak akan berkata seperti demikian. Gitu. Lilin ini apa gitu ya? Saya masih bertanya-tanya. Lalu pagi harinya saya langsung pamitan sama bos saya, sama madam, sama baba, kalau saya nggak mau kerja di situ. Karena saya nggak bisa kerja sama orang yang pelit. Gitu. Kalau sementara tenaga kita kan diporsir, jadi otomatis makan juga kan harus gimana ya, orang bekerja itu pasti ada upahnya, kalau kata Tuhan. Hidup itu bukan dari roti saja, tapi tanpa roti manusia tidak bisa hidup. Jadi di situ saya belajar gitu. Saya keluar dari situ, ternyata saya dibawa sama Baba bukan ke agen yang bagus, dimana agen itu agen yang untuk melayani bukan hanya membersihkan rumah, jadi plus gitu. Dan saya nggak mau, kata mereka semua pembantu Indonesia seperti itu, tidur sama babanya. Saya bilang nggak semuanya, buktinya saya nggak mau. Kenapa kalau saya nggak mau? Saya gitu. Akhirnya pada suatu hari saya ketemulah sama supir taksi ya. Saya kabur dari salah satu supir agent yang pada waktu itu hampir memperkosa saya. Dia sudah ada di atas badan saya. Lalu saya cuma bilang gini, Tuhan ada apa lagi ini? Gitu. Saya harus bagaimana lagi? Gitu. Selama ini orang sudah nyabik-nyabik ibaratnya, baju sudah dipotong, atas orang ikut motong lagi sampai jadi terkoyak. Tubuh saya itu sudah sebagikan seperti itu Tuhan. Gitu. Mungkin kalau roh-roh itu tidak ada di dalam diri saya, mungkin saya sudah mati. Karena dalam badan saya ini bukan hanya roh saya saja. Ibaratkan gudang nila lembut, kalau kata orang Jawa.
tubuh ini gudangi lelembut. Yang lembut-lembut bisa masuk. Kalau kuat, ya bagus. Kalau nggak kuat, ya binasa. Gitu. Dan saya bilang sama Tuhan, ini ada apa lagi? Tiba-tiba setelah saya dalam hati saya bilang begitu sama Tuhan, itu HP beliau berdering. Berdering, akhirnya dia pergi. Entah dia ngomong sama siapa, cuman dia sempat mengancam saya, katanya nanti ya. Dia pergi. Nah, begitu dia pergi, kesempatan saya untuk kabur. Saya kabur, saya naik taksi. Naik taksi, saya bilang, tolong ya, gitu, antarkan saya ke KBRI. Kata dia, ngapain ke kedutaan? Nggak usah ke kedutaan, mendingan sama saya. Gitu. Pergi ke rumah saya, di sana cuma ada orang tuanya dia. Gitu. Saya bilang, saya nggak mau, saya tetap kekeh mau ke kedutaan. Saya nggak dapat uang, nggak apa-apa, yang penting saya selamat. Gitu. Sudah, akhirnya pas saya nggak diantarkan ke kedutaan sama beliau, saya diantar ke kantor polisi. 10 meter jaraknya, dia berhenti sambil melihat saya ke kantor polisi. Saya langsung ke kantor polisi, saya bilang, saya mau pulang ke Indonesia, saya bilang gitu. Akhirnya di apa namanya, di kantor polisi itu, disitulah saya ketemu teman-teman pas di penjara itu ya, saya dimasukkan ke dalam penjara perempuan ya, yang ada berapa ratus jiwa di sana. Ada yang dari Kenya, ada yang dari Nepal, dari Filipina, dari Sri Lanka, dari Bangladesh, dari India, dan Indonesia. Kami di sana, dan puji Tuhan, Tuhan menolong saya lagi. Waktu saya ditanya sama salah satu seorang perempuan dari Filipina, Titi, kamu punya uang? Enggak, saya enggak punya uang. Wala real. Maaf pulus, saya bilang. Enggak ada duit, saya bilang. Terus kata dia, baik, kamu mau kerja sama saya? Kerja apa? Saya bilang, nanti ya, tunggu malam, katanya. Begitu sudah malam, kita sudah makan kan di dapur umum ya, dapur umumnya itu kan mejanya tuh panjang sekali, gitu, berapa meter itu panjang, karena kan yang makan kan ratusan orang ya, gitu. Kami makan di situ dihargain, ya, dihargain, nggak seperti ngasih makan binatang, makanannya bagus ya. Kami pagi diberi makan susu, diberi minum susu, roti gitu. Pokoknya kalau siang juga diberi jus ya, buah vita itu ya. Pokoknya kesehatan kami itu terjamin oleh mereka ya. Polisi Saudi Arabia itu memang benar-benar amanah ya gitu. Terus di sana setengah malam akhirnya kami ke dapur umum, sepi orang, nggak ada orang. Saya lihat mereka itu ngambil kantong plastik ya di tempat sampah, dibawalah ke kamarnya mereka. Setelah itu pas lihat handphone, banyak sekali handphone. Disitulah aku akhirnya berjualan di dalam, berjualan HP ya, jualan HP. Mau HP enggak ya bisik-bisik gitu ya. Pokoknya kalau ada yang sampai bocor, mati gitu. Karena jangan sampai ini keluar, kedengar sama polisi ya. Kalau kedengar sama polisi bisa berabe, bisa digantung bareng-bareng ya. Terus udah gitu akhirnya dengan seiring berjalannya waktu 3 bulan, pokoknya 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, saya bisa meraih 4.500 real di situ. Nah, setelah itu akhirnya saya bisa pulang, dipanggil pulang ke Indonesia. Nah, jadi kesininya Tuhan itu menolong saya berkali-kali. Waktu di Saudi juga pernah saya hampir mati dengan ratusan orang ya, ratusan orang. Itu orang Bangladesh, campur-campur lah ya, Bangladesh, India atau apa, Pakistan. Jadi melihat saya itu, waktu itu saya pernah naik taksi ya, naik taksi saya bilang,
saya kebelet ini pipis gitu ya. Saya numpang lah di salah satu temennya si supir ini gitu. Ternyata setelah keluar dari situ, temannya si supir ini itu nelponin teman-temannya banyak banget gitu. Jadi mereka tuh datang semua. Itu mobil saya di dalam taksi itu mobil udah digoyang-goyang. Udah ini, udah bener-bener deh. Nggak ngelundung aja udah syukur. Puji Tuhan aja gitu. Nah akhirnya supir taksi itu langsung ngegas ya. Dia bilang, bukan, ini bukan. Kata dia gitu. Langsung digas, kita selamat gitu. Itu pertolongan Tuhan benar-benar luar biasa ya. Dan sepulangnya dari Arab setelah saya ditemui oleh Tuhan Yesus ya, itu perjalanan saya semakin naik, bukan semakin turun. Jadi dari yang tadinya saya kerja asisten rumah tangga, naik lagi jadi babysitter, naik lagi jadi resepsionis sebuah hotel. Itu memang benar-benar luar biasa. Karena bagi saya banyak orang berpikiran perempuan hidup di Jakarta, hidup di kota besar tanpa ada backupan dari laki-laki itu nggak mungkin bisa hidup. Tapi saya buktikan bahwa saya perempuan, saya bisa hidup tanpa backupan dari laki-laki. Gitu. Saya kerja sendiri, gaji nggak begitu besar. Gaji waktu itu di hotel itu yang saya kerja itu gaji 1,8 gitu. Saya dipotong buat bayar kos-kosan 650. 650 sisanya berapa? Hidup di Jakarta gitu. Kayaknya nggak cukup ya, tapi Tuhan kasih berkat. Tuhan yang mencukupi gitu. Kita mah kerja aja. Yang penting kita kerja, hasil Tuhan yang punya gitu. Tuhan yang tentukan mau hasilnya berapa terserah Tuhan gitu. Itu saya benar-benar ya. Terus ada lagi keajaiban lagi, sewaktu saya habis ke gereja Katolik ya di Jakarta Utara, saya pernah dengar pastor ceritanya begini. Ada seorang nenek mempunyai tempe. Tempenya itu mempunyai tempe itu dia jualan tempe di pasar, yang lain-lainnya itu laku keras. Sedangkan si nenek ini nggak laku gitu, jualannya tuh masih banyak gitu, barang dagangannya dia masih banyak. Lalu dia marah sama Tuhan. Tuhan, aku ini udah persembahan, aku ini sudah ke gereja, aku ini sudah ibadah. Gitu. Kurang bagaimana lagi Tuhan, kok dagangan saya kok nggak laris gitu ya, nggak habis gitu. Bawalah pulang nenek itu ya, apa dagangannya nenek itu bawa pulang sambil bersungut-sungut lah dia pada Tuhan gitu. Itu ceritanya pastor ini ya. Terus ternyata keajaiban Tuhan berkata lain. Tuhan mau memang tempe ini biar busuk gitu. Dan ternyata ada seorang datang mencari tempe busuk gitu untuk makanan ikannya atau makanan peliharaannya gitu. Kurang jelas juga ya waktu itu ya. Terus dia gitu akhirnya diboronglah semua tempe-tempe tersebut. Akhirnya si nenek tersebut tadinya bersungut-sungut pada Tuhan, akhirnya dia bilang, puji Tuhan, ternyata Tuhan itu punya rencana lain gitu. Jadi kalau kita hidup itu, sewaktu kita itu permintaan kita tidak dikabulkan, kita jangan langsung marah ya, jangan langsung protes sama Tuhan. Tuhan, kok aku udah begini kok hasilnya begini ya gitu. Jangan protes seperti itu. Gitu. Jadi Tuhan mau, mungkin ada rencana yang lebih indah untuk kita gitu. Nah, di situ saya belajar dari pastor ini. Dan itu terjadi pada diri saya. Waktu itu tahun 2012, saya bekerja di hotel, di salah satu hotel ya di Jakarta. Suatu hari, aku punya teman ya, orang-orang mereka biasa orang-orang Arab ya, punya teman itu bukan berarti orang kadang-kadang teman itu pikirannya udah harus aja ya, cuman sekedar teman, bahkan lebih dari teman, yaitu lebih dari saudara gitu. Karena beliau ini waktu beliau sakit, beliau yang telepon saya minta tolong, ya saya tolongin ya, saya bawa ke rumah sakit gitu, saya bawa ke rumah sakit yang bagus. Kan beliau tanya, ada nggak rumah sakit yang bagus? Tolong dong, saya sakit, tolong bawa ke rumah sakit yang bagus. Saya bawa ke rumah sakit Gatot Subroto ya. Di sana dilayani dengan baik, layanannya bagus ya. Terus beliau kasih uang katanya untuk bayar rumah sakit, ternyata itu gratis ya. Dan uang 300.000 itu, kalau saya 300.000 itu saya kasihkan oleh perawatnya. Saya kasihkan kepada perawatnya. Saya bilang karena Mbak udah melancarkan urusan saya, mempermudah urusan saya sama
tamu kita ini. Jadi saya berterima kasih pada Mbak, ini memang haknya dia. Saya nggak minta apa-apa gitu. Dan itu memang rezekinya Tuhan suruh kasih ke dia gitu, bukan untuk saya gitu uang tersebut. Akhirnya di situ kita kenal baik ya, kenal baik. Kalau dia makan kita suka, lagi di mana, saya bilang gitu. Oh lagi makan nih kita gitu. Kok nggak ngajak-ngajak makan, saya bilang. Emang kamu mau makan sama kita? Ya nggak apa-apa gitu. Emang kenapa gitu. Jadi saya mencontoh Yesus ya. Yesus itu dengan pelacur aja dia mau bergaul. Dengan siapa aja, dengan gembel aja Yesus mau bergaul gitu. Jadi kita ini siapa gitu. Kita ini bukan siapa-siapa gitu. Jadi jangan menganggap orang itu sampah, ini itu sampah. Janganlah seperti itu. Gitu. Kalau bisa ya tolong, kalau nggak bisa lebih baik diam. Gitu ya. Terus di sini pelajaran dari pastor tersebut, itu saya waktu itu saya punya tas travel. Tas travel itu saya dapat hadiah dari salah satu bank ya, salah satu bank swasta karena saya menabung di sana. Terus saya dapat tas itu saya simpan, udah berbulan-bulan tas itu. Saya tawarin ke orang karena tasnya saya kan udah punya tas ya. Nah, tas ini masih bagus, masih baru, saya tawarin ke siapapun, saya tawarin 35.000, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, sampai saya putus asa ya, saya bilang, ya Allah, ini gimana gitu. Tasnya ini saya jual kok nggak ada yang mau gitu. Dan tanpa diduga si Mister ini, beliau ini telepon saya mau pulang hari ini, tapi saya perlu tas. Kamu bisa nggak carikan tas buat saya? Oh saya punya, saya bilang gitu. Nah, saya kasih aja. Saya mau ini hadiah buat kamu, buat kenang-kenangan dari saya bilang gitu. Tapi mereka nggak mau, kata mereka, oh kamu itu kan bisnis gitu. Kamu itu kan bisnis, karena waktu itu saya memang jualan Mokarizo ya, jualan penumbuh rambut, penumbuh jenggot gitu ya. Terus saya jual kepada mereka ya, saya belanja di Cempaka Mas, saya jual kepada mereka gitu. Terus udah gitu mereka nggak mau. Kamu itu miskin, katanya gitu. Kamu itu miskin, kamu itu perlu pertolongan, kamu itu butuh gitu. Tapi kenapa kok kamu selalu kayak merasa nggak butuh gitu? Saya nggak pernah merasa miskin gitu selama ada Tuhan. Saya nggak pernah merasa miskin karena saya tidak pernah berkekurangan. Walaupun mata orang melihat saya berkekurangan, tapi saya tidak pernah merasa berkekurangan. Gitu. Terus tas tersebut saya bawa dan dibayar 350.000 gitu. Di situ saya terhenyak gitu ya, saya sampai oh benar ya pastor itu. Ternyata perkataan positif itu bisa positif juga bagi yang mendengarnya gitu. Mungkin saya menyampaikan di sini semoga aja menjadi berkat bagi banyak orang ya. Apa yang saya katakan ini ya. Amin ya gitu. Jadi disitulah perjalanan hidup saya sampai suatu saat, suatu ketika saya mengalami kecelakaan tanpa saya luka-luka di tangan, jaket saya juga jaket saya juga nggak robek gitu. Padahal itu aspal loh ya, jalanan aspal ya. Terus kaki saya juga nggak ada apa-apa, nggak memar, nggak apa gitu. Sampai ya hari ini puji Tuhan gitu. Naik bajainya terguling-guling, itu pun saya diselamatkan oleh Tuhan. Berapa kali saya menghadapi maut ya, tapi puji Tuhan saya tidak apa-apa. Bukan saya yang hebat, tapi Tuhanlah yang hebat. Tuhan sudah melindungi saya. Makanya kalau ada lagu yang tiada mustahil bagimu, tak ada yang mustahil bagimu. Itu aku selalu nyanyi itu. Yang ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jadi Tuhan itu benar-benar dahsyat pertolongannya. Tuhan selalu membela aku di mana aku ingin beli sepatu,
dihalangi oleh saudaraku, tapi Tuhan memakai yang lain buat menolong aku agar aku mempunyai sepatu. Dan Tuhan begitu banyak lah gitu. Tuhan, aku kerja tidak terima gaji ya, nggak terima gaji, hanya dikasih coklat 2 pak sama 13 real. Itu Tuhan pakai yang lain untuk memberkati saya, memberikan berkatnya pada saya. Jadi saya nggak pernah khawatir gitu. Ada orang menipu saya, ya monggo ya, monggo. Itu urusannya dia sama Tuhan, bukan urusan aku. Gitu. Mungkin mereka senang, rasain loh, udah buat tipu. Tapi sebenarnya kasihan sama mereka. Bukannya saya itu bodoh, gampang dibodohi, gitu bukan. Saya tahu, gitu. Saya tahu dibodohi, tapi saya hanya berserah diri saja pada Tuhan. Yang bisa saya lakukan, Tuhan, saya serahkan semua hidup saya padamu. Karena saya ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Gitu. Jadi selama ini ya saya hanya berserah aja sama Tuhan. Ini aku serahin hidup aku. Karena Tuhan kan maha tahu ya. Tuhan maha tahu orang yang mau jahat sama aku. Tuhan maha melihat orang yang mau jolim sama aku. Jadi Tuhan kasih tahu gitu. Nanti kalau kita udah serahin hidup kita sama Tuhan, kalau Tuhan udah campur tangan, turun tangan, tidak ada lagi yang campur tangan. Jadi sampai saya mengenal Yesus, sampai saya anehnya begini. Waktu itu pernah saya mau dipukul sama kakak saya, namun tiba-tiba kok tangan saya langsung begini gitu. Jadi kayak tangan saya ada yang gerakin gitu. Saya nggak tahu itu siapa gitu. Tapi yang pasti saya tahu itu adalah Tuhan. Tuhan membela saya gitu. Dan ketika ada ular besar di rumah kami di kampung, mama saya sudah teriak-teriak mau ambil itu bambu ya, mau mukul, saya bilang nggak usah dipukul, padahal saya nggak lihat gitu. Saya cuma diem, saya bilang nggak usah dipukul, nanti malah salah pukul, malah mukul kepala saya mas, saya bilang gitu. Jadi nggak usah dipukul, biarin aja gitu. Akhirnya itu ular pergi sendiri gitu. Jadi semua itu Tuhan tuh membela saya. Pembelaan Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan kan melihat bagaimana saya dipukulin, bagaimana saya dicaci maki, bagaimana saya dihina. Pernah suatu hari saya karena saya menolong orang ya di Kuwait ya. Saya pernah ke Kuwait ya. Seminggu setelah pulang dari Saudi, saya pergilah ke Kuwait ya. Sampai di Kuwait itu saya menolong orang, salah satu saudara, satu bangsa, satu tanah air, dia sedang sakit. Nggak ada yang mau dekat karena bau ya, karena bau udah pipis di situ, terus nggak pernah mandi ya. Nah akhirnya bau lah gitu. Terus aromanya nggak sedap. Terus di sana saya bilang, kalau memang teman kita ini nggak sedap, harusnya kan dimandiin. Kalau didiemin, bukannya tambah bau, ya kan? Kayak gitu. Terus subuh-subuh jam 3 subuh tuh, hampir jam 3, antara jam 3 jam 4, saya bangunin si Mbak ini, saya ajak ke kamar mandi, saya mandikan, saya keramasin. Setelah itu, puji Tuhan dia sembuh ya, sembuh dari sakitnya. Terus dengan rasa terima kasihnya, dia belikan saya gelang ya, gelang berapa cepuk gitu ya, berapa tempat gitu ya, ada 3 tempat. Itu kira-kira ada hampir 18 biji ya, 18 biji ya. Nah, itu akhirnya saya bawa ke kampung ya. Itu kan gelang itu kan kalau gelang aksesoris itu yang dari Arab kan bagus ya, kayak seperti emas. Itu langsung fitnahan, enggak, aduh, fitnahannya nggak tahan banget. Tapi saya harus kuat gitu. Tapi karena Tuhan menopang saya jadi kuat ya. Orang menghina saya, katanya saya jual diri di Arab, saya diam aja. Karena Tuhan kan maha tahu gitu, bagaimana saya di Arab. Jadi biarin aja orang mau kata apa gitu. Nah suatu hari orang yang ngata-ngatain saya itu saya bawa ke rumah, saya bilang kalau kamu mau gelang ini ada banyak di rumah, saya bilang gitu. Coba lihat, boleh nggak lihat? Boleh, saya bilang. Saya kasih lihat, oh iya bener bagus, saya bilang gitu. Saya kira emas, bukan, kayak gitu. Kalian itu salah salah sangka. Semua itu kesalahpahaman itu bahaya banget loh ya. Semua itu yang terjadi di dalam diri saya ini adalah kesalahpahaman. Dari awalnya sudah salah paham gitu. Dari awalnya orang hanya mendengar dari orang lain, bukan dari mulut saya, dari orang lain, dari si A, dari si B. Walaupun dari orang terdekat saya, yaitu dari mantan suami saya sekalipun, itu harusnya konfirmasi dulu dengan yang punya diri gitu ya, agar nggak salah paham gitu ya. Kan jadi dosa kan gitu. Jadi kalau begitu kan jadi dosa. Dosanya jadi gimana ya gitu. Saya datang ke tempat orang punya hajat waktu itu, orang udah pada nggak mau deketin saya. Orang pada melihat saya itu seperti seperti kotoran gitu. Jadi
saya hanya diam. Saat itu saya hanya bisa diam. Diam bukan berarti saya nggak berpikir, saya berpikir gitu. Kasihan mama saya gitu, keluarga saya gitu ya. Selama ini mereka menganggap aku ini apa gitu ya. Tapi saya berserah aja sama Tuhan. Tuhan itu maha mengetahui apa yang saya perbuat di Arab, apa yang saya perbuat dimanapun saya berada. Karena saya takut gitu. Karena sudah berapa kali saya diperlihatkan orang mau mati, kalau kata agama saya dulu itu sakaratul maut ya, orang mau mati itu seperti apa, saya sudah pernah lihat orang uh, ibarat kata orang yang merampas hak orang akhirnya seperti apa. Pernah uang saya diambil sama teman saya, lalu saya hanya diam, nggak komen, nggak marah. Ternyata Tuhan membela saya dengan apa? Ban motornya bocor. Akhirnya dia keluar uang 150.000 gitu. Karena uang saya kan dirampas sama dia, akhirnya bannya dibikin bocor sama Tuhan. Itu sering kali Tuhan tuh Tuhan itu kasih apa ya, pembelaan terhadap saya gitu. Kemarin saya sempat apa ya, saya masuk ke Muslim lagi ya. Karena saya menikah dengan seorang Muslim ya, yang kedua, suami kedua ini. Saya tanya sama dia, sudah bertobat belum? Kata dia sudah bertobat. Jadinya kan saya akhirnya mau ya. Begitu sehari, 2 hari, 3 hari, saya diperlihatkan oleh Tuhan bahwa orang ini nggak baik. Orang ini tidak baik. Tapi mau bagaimana lagi? Karena sudah diikat dengan tali perkawinan, ya mau nggak mau, saya kalau bisa merubah dia gitu menjadi baik. Gitu. Ternyata semakin hari bukan semakin baik gitu, semakin mengkhianati saya lewat belakang. Dikiranya saya nggak tahu. Dan Tuhan kasih tahu terus. Dia sampai heran, kok kamu bisa tahu? Kok kamu bisa tahu? Gitu. Ya, karena kan saya udah pernah bilang, Tuhan kasih aku mengerti lewat angin, lewat apapun, lewat manusia, bisa lewat makhluk siapapun Tuhan pakai buat memberitahu saya bahwa orang ini tidak baik gitu. Nah, disitulah akhirnya pas kemarin corona terjadi ya, itu saya waktu itu saya sempat pas nikah itu saya sempat bilang di dalam hati saya, Tuhan saya mau usaha warung sembako supaya saya bisa ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah tangga saya, tapi saya bisa bantu suami saya gitu, cari duit, cari makan gitu ya kan. Kan kalau satu orang doang kan jomplang gitu kan ibarat katanya gitu. Itu menurut pemikiran saya, ternyata pemikiran saya itu salah gitu. Begitu saya sudah usaha, puji Tuhan dari penghasilan tadinya cuma 5.000, lama-lama meningkat. Setelah meningkat ternyata ya itu tadi ada pengkhianatan. Jika ada pengkhianatan ya disitulah rumah tangga tidak akan langgeng ya. Pengkhianatan di sini pengkhianatan keuangan. Gitu. Jadi sebelahku ini tidak jujur gitu. Sementara saya itu jujur. Saya selalu jujur. Saya selalu bilang ada uang mau masuk, ada uang mau keluar, ada uang mau masuk sekian, ada orang mau kasih uang sekian, ada keponakan saya mau ngasih uang sekian, ada orang yang jauh dari sana itu dia mau kasih uang sekian, boleh nggak? Kata dia, boleh, nggak apa-apa, itu rezeki. Ya sudah, saya terima dong. Karena kan saya bilang dulu sama suami saya. Ternyata kalau memang itu ternyata dia malah jahat sama aku gitu ya. Lalu Tuhan bilang suruh pergi aja gitu. Karena dia adalah masih di dalam kuasa kegelapan. Jadi gelap dan terang itu tidak bisa menjadi satu. Gitu. Sementara saya cuman mengandalkan Tuhan. Saya tidak mengandalkan siapa-siapa, saya hanya mengandalkan Tuhan. Karena saya bilang sama suami saya waktu suami saya sudah nggak kerja ya di PHK itu, dia sampai ketakutan. Waktu itu kan anak kami ya masih bayi, itu punya apa alergi keringat ya. Itu puji Tuhan saya bisa beli AC gitu. Padahal suami saya udah lari-lari takutan, kata dia, aku ini lagi nggak kerja, aku bayar AC itu dari mana, kata dia. Saya bilang, saya nggak minta sama kamu, saya mintanya sama Tuhan. Gitu. Saya minta sama Tuhan, Tuhan itu maha kaya, jadi apa aja saya minta pasti dikasih, saya bilang. Dan itu terbukti gitu. Dan saya tanya sama Tuhan, nih gimana baiknya, suami saya udah seperti ini, saya dihianatin, ada debt collector datang ya, menagih hutang, yang saya nggak tahu uangnya kemana, uangnya di mana,
tiba-tiba ada orang tagih hutang ke saya, ya saya kan takut ya gitu. Saya memang punya hutang di bank saya punya karena memang untuk usaha dan itu suami saya tahu, itu transparan ya. Suami saya tahu uangnya berapa untuk dagang berapa gitu. Sedangkan dia pinjam sebanyak itu, saya tidak tahu uangnya berapa. Dia pinjam pada anaknya, saya juga tidak tahu uangnya di mana. Terus dia pinjam lagi ke saudaranya juga, saya juga tidak tahu. Sementara saya selalu jujur sama dia gitu. Di situ saya merasa tidak adil ya, tidak ada keadilan di situ. Lalu saya suruh pergi. Saya memang yang suruh pergi karena kata Tuhan, udah suruh pergi aja gitu. Karena gelap dan terang itu tidak bisa jadi satu, nanti kamu kasihan. Saya suruh dia pergi, bukan saya ngusir dia terus lari dari tanggung jawab dia, bukan gitu. Terus saya mengusir dia itu, maksud saya itu untuk berpikir gitu, untuk mungkin dia kalau sendirian dia bisa berpikir lebih lebih jernih lagi gitu, bisa introspeksi diri, kekurangannya dia apa, kesalahannya dia apa gitu. Sementara saya sudah mati-matian ya bantu dia menjelek-jelekan saya di luar, dia tidak ada satupun dia tuh membantu saya, ibaratnya pembelaan dia terhadap saya tidak ada gitu. Pada suatu hari saya ada kejadian persaingan dagang, saya dicekek sama orang sampai saya kejedot ya di kulkas saya sampai sakit meminta ampun, dan itu urusan kepolisian juga saya laporkan ke polisian itu karena penganiayaan ya waktu itu juga suami saya nggak ada pembelaan gitu. Makanya Tuhan yang terbaik seperti apa gitu, akhirnya warung itu habis tidak tersisa, perabotan kami pun juga habis tidak tersisa gitu. Dan kami dari nol lagi. Terus ada yang tanya, kok kita ngelihat kamu tuh kayaknya nggak punya apa-apa ya, tapi kok seneng terus gitu. Ya karena saya serahin semuanya sama Tuhan. Semuanya saya sudah serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini hidup saya, mati saya sudah serahkan pada Tuhan. Jika saya mati di Bali, orang Bali pakai cara orang Bali bikin jenazah saya, ya silahkan. Kalau memang Tuhan sudah kehendaki seperti itu. Bila saya mati di jalan ditemu sama orang Muslim dengan cara Muslim, ya silahkan. Memang kalau Tuhan sudah berkehendak seperti itu. Gitu. Jadi saya bila saya mati di dalam gereja dan orang-orangmu gitu, umat Isa Al-Masih yang mengurusi jenazahku, ya itu ya pokoknya hidup mati saya sudah serahkan semuanya. Hidup saya ini saya sudah serahkan karena saya yakin percaya Tuhan pemelihara yang baik. Karena saya diciptakan ini pasti dipelihara, sudah ada jaminannya, sudah dijamin sama Tuhan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal Tuhan sudah jamin semuanya gitu. Jadi saya nggak pernah ada rasa khawatir lagi gitu. Hanya itu saja. Semoga kesaksian ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga kesaksian Ibu ini boleh menguatkan iman kita sehingga kita semakin semangat, semakin memiliki keyakinan yang sungguh bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kepercayaan kita kepada Kristus tidak sia-sia, karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.